adik-adik sekalian, apa kabarnya nih? Pastinya bersukacita ya. Nah, adik-adik, dikarenakan virus COVID-19, maka adik-adik sekalian harus beribadah di rumah. Nah, untuk itu, kakak ingin mengingatkan adik-adik sekalian untuk menjaga pola hidup bersih dan pola hidup yang sehat. Selamat beribadah! Mari kita bersaat teduh sejenak. Yuk adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menghadap Tuhan serta memuji dan memuliakan namanya. Kita angkat pujian dari KC 220, Kamu Dipanggil. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Mari adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena di pagi hari ini kami masih dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Sekarang kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemberitaan firman. Baik adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita. Dan bacaan pada hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-37 sampai ke-38. Kalau sudah dapat semuanya, mari kita baca ya. Di bawah judul Hal Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, adik-adik, demikian tadi bacaan Alkitab kita. Sekarang, Kak Upi mau tanya, kalian tahu nggak gambar ini gambar apa yo? Ya, betul. Itu gambar Tuhan Yesus disalibkan. Dan kita mengenalnya dengan Hari Raya Jumat Agung. Baik, gambar berikutnya. Apakah adik-adik tahu gambar apakah ini? Ya, betul lagi. Itu adalah gambar ketika Tuhan Yesus bangkit. Dan kita mengenalnya sebagai Hari Raya Paskah. Nah, ternyata adik-adik masih ingat ya ceritanya. Tapi adik-adik tahu tidak arti dari kedua gambar tadi? Ya, kedua gambar tadi itu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu begitu sayang, begitu cinta sama kita anak-anaknya. Itu adalah bentuk kemurahhatian Tuhan Yesus terhadap kita anak-anaknya. Nah, adik-adik,
Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu membuat kita diampuni dosa-dosanya dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, sebagai anaknya Tuhan Yesus, apa dong tugas kita? Ya, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu kasih sama kita, sudah lebih dulu sayang sama kita, sudah lebih dulu baik sama kita, maka kita pun sebagai anak-anak juga harus mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi papa mama, teman-teman, kakak adik, semua orang. Dan juga mengasihi makhluk hidup yang lain. Dan juga kita harus mampu untuk mengampuni sesama. Karena Tuhan Yesus sudah kasih contoh mengampuni kita terlebih dahulu. Adik-adik, ternyata sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita juga punya tugas loh. Tahu nggak tugasnya apa? Tugasnya adalah kita harus mau untuk berubah. Berubah jadi apa, Kak? Berubah untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Contohnya, misalnya kalau di gereja nih, tadinya masih malu-malu kalau disuruh berdoa, atau masih malu-malu kalau disuruh bernyanyi. Nah, mulai sekarang harus belajar untuk lebih berani untuk berdoa ataupun bernyanyi. Contoh kalau di rumah, misalkan adik-adik selama ini kalau bangun tidur langsung bangun aja. Yang membersihkan tempat tidur mama atau papanya. Nah, mulai sekarang adik-adik harus belajar. Kalau bangun tidur harus membersihkan tempat tidurnya sendiri. Jadi harus belajar untuk berubah. Oke? Contoh lain lagi. Misalkan ketika di sekolah ada PR. Biasanya kalau ngerjain PR tuh harus dikejar-kejar dulu, harus diingetin dulu sama mama papa. Nah, sekarang adik-adik coba deh belajar untuk mengerjakan tugas tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Oke? Adik-adik, akhir-akhir ini pasti lebih sering cuci tangan kan? Ya, betul. Itu juga salah satu bentuk perubahan sikap yang baik. Supaya virus-virus, kuman-kuman yang ada di tangan kita itu bisa mati dan tubuh kita jadi sehat dan kuat. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua untuk sama-sama mau untuk berubah menjadi lebih baik. Oke? Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Semangat! Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Bersaat teduh merenungkan firman Tuhan yang sudah didengar. Mari adik-adik kita bernyanyi kembali untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga kami. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga kami masih bisa beribadah Pelkat PA di rumah. Kami berdoa bagi kedua orang tua kami yang sudah boleh menjaga dan merawat kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, memberkati pekerjaannya. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami.
kakak adik, om tante, opa oma. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk studi yang kami lakukan di rumah, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati pemerintah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, benar, dan adil. Khususnya dalam kondisi sekarang, di mana wabah corona sedang melanda negara kami. Tuhan kiranya memberkati para medis, memberi kesehatan dan kekuatan agar mereka boleh menjalankan tugas untuk merawat pasien corona. Tuhan memberkati para pasien agar dengan semangat dan selalu bersandar pada Tuhan agar mereka bisa sembuh. Tuhan berkati pemerintah agar dapat mengatur dan memfasilitasi keadaan darurat corona ini. Kami berdoa juga bagi gereja-gereja di mana dalam kondisi sekarang umat-Mu beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati agar gereja tetap berperan aktif dalam pelayanan dan dalam memfasilitasi umat untuk beribadah. Dan berkatilah umat-Mu agar tetap setia dan bersandar padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, yuk mari kita bernyanyi KC 359, sudah waktunya sebagai lagu penutup ibadah kita pada hari ini. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita membawa berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan segala siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah!